Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pengawasan wonten ing dalem menika kita wiwiti kanthi wawasan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Jamaah pengawasan Masjid Al-Dzikr rahimakumullah. Marilah yang pertama dan paling utama kita senantiasa memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada malam hari ini Allah masih memberikan berbagai nikmat pada kita, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat ma'asalam tak lupa kita kirimkan kepada tauladan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, mudah-mudahan kelak kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimahullah, wonten ing dalem menika kita masuk pada bab baru ya, yaitu tentang mandi ya, atau siram. Definisi mandi, mestinya pun pirsa saya nggih. Mandi adalah aktivitas membasahi seluruh tubuh dengan air. Berarti sipin itu termasuk mandi napa mboten? Nah, sipin kan juga basah semua, tapi mungkin tidak ya. Jadi mandi karena yang nanti kita ketemu pada contoh mandi Rasulullah itu tidak dalam kategori sipin. Dan juga sipin itu biasanya hanya untuk orang sakit, dan berikutnya biasanya pakai air hangat. Sementara kalau mandi kan air biasa, air dingin biasa lah. Kecuali kalau dia merasa enggak nyaman ya, kemudian dia pakai air panas ya, niku nggih enten sing kados ngoten niku. Dalilnya dari Al-Maidah ya, ayat 6. Wa in kun a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa in kuntum junuban fattahharu. Dan jika kalian junub ya atau berhadas besar maka bersucilah. Dalam surah Al-Baqarah ayat 222, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid wa la taqrabuhunna hatta yatahhurn fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Wa yas'alunaka 'anil mahid, dan mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, 'anil mahid, tentang haid. Qul, katakanlah, huwa, haid itu adza, adalah suatu kotoran. Fa'tazilun nisaa fil mahid, oleh sebab itu hendaklah kalian menjauhkan diri dari wanita ketika mereka sedang haid. Wala taqrabuhunna, dan janganlah kalian mendekati mereka hatta yatahurn, sampai mereka suci. Fa idza tatahharna, dan ketika mereka suci, fa'tuhunna, maka datangilah mereka min haitsu amarakumullah, dari segi yang Allah
perintahkan, atau dari sisi atau dari tempat yang Allah perintahkan. Innallaha, sesungguhnya Allah, yuhibbut tawwabina, menyukai orang-orang yang senantiasa bertaubat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan menyukai orang yang senantiasa mensucikan diri. Ini hadis Al-Qur'an yang berkaitan dengan mandi. Salajengipun beberapa hal yang mewajibkan mandi. Jadi kita diwajibkan mandi pada 5 tempat atau 5 peristiwa. Yang pertama, keluarnya sperma karena rangsangan syahwat. Baik keluar spermanya dalam keadaan tertidur maupun sadar, baik laki-laki maupun wanita. Hal ini merupakan pendapat mayoritas ulama fikih yang berdasarkan pada hadis Abu Sa'id. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, mandi wajib dilakukan karena keluarnya air sperma. Hadis riwayat Muslim. Niki ada sedikit kekeliruan penerjemahan. Jadi kalau hadis aslinya kan pakai maun kan artinya air. Cuman ini diterjemahkan sebagai sperma, padahal wanita nggak keluar spermatozoa. Ya, spermatozoa itu hanya keluar pada laki-laki. Jadi penerjemahan yang tepat kalau wanita itu bukan sperma tetapi mani. Kalau mani bisa dua-duanya. Jadi kalau laki-laki maninya pasti ada spermanya. Kalau wanita maninya tidak ada spermanya karena dia tidak produksi spermatozoa. Ini sing nerjemahke menawi kurang bisa membedakan antara sperma dengan mani. Diriwayatkan dari Ummu Salamah, ya, ia menceritakan bahwasanya Ummu Sulaim bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu menjelaskan masalah kebenaran. Apakah seorang wanita wajib mandi apabila mimpi basah? Dalam kurung keluar sperma ini juga salah. Ya, harusnya keluar mani. Jadi bukan, karena wanita tidak keluar spermatozoa. Rasulullah menjawab, ya jika ia melihat air. Aslinya lafalnya alma atau air, tapi ini diterjemahkan sperma. Padahal dia wanita, jadi kurang tepat. Berikut ini merupakan beberapa hal yang sering terjadi yang berkaitan dengan air sperma. 1. Jika sperma keluar tanpa adanya syahwat, tetapi karena sakit atau cuaca dingin, wallahu alam sakit napa mboten nggih cuaca dingin keluar sperma, saya juga nggak tahu ya. Tapi ini fikihnya seperti itu. Maka kondisi yang demikian tidak mewajibkan mandi. Jadi ujuk-ujuk metu tanpa ada rangsangan syahwat. Hal tersebut berdasarkan hadis Ali yang berkata bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika air sperma itu terpancar dengan kuat dengan syahwat maka mandilah. Sebaliknya ya, kalau nggak ada syahwat berarti dia tidak perlu mandi. Salah sengipun ya. Yang kedua, jika seseorang mimpi basah namun tidak menemukan bekas sperma pada pakaian atau tubuhnya, maka ia tidak wajib mandi. Nah, ini juga berkaitan dengan seperti itu ya. Ibnu Munzir berkata bahwa hal tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Dalam hadis Ummu Sulaim disebutkan, wajibkah bagi wanita mandi apabila bermimpi? Rasulullah menjawab, ya apabila ia melihat air. Hadis ini menunjukkan bahwa jika seseorang tidak melihat adanya air ya, maksudnya sperma setelah bangun tidur, maka ia tidak wajib mandi. Namun apabila air keluar setelah bangun tidur, maka ia diwajibkan mandi. Berikutnya, ya, apabila seseorang bangun dari tidurnya lalu mendapati cairan di pakaiannya, maka tetapi dia tidak ingat ya, bahwa dia itu mimpi basah. Jadi ngimpi lali atau mbah mimpi mbah ora, ragu-ragu. Ya. Tetapi ada cairan, ada bekasnya di pakaiannya, maka ia wajib mandi. Jika yakin bahwa cairan itu adalah sperma yang keluar oleh dia karena mimpi tadi. Jadi intinya adalah kalau ada bekasnya berarti mandi, meskipun tidak ingat. Tapi kalau nggak ada bekasnya, ya berarti tidak perlu
mandi ya. Meskipun ngimpi ya, meskipun nggak keluar. Kalau nggak keluar berarti tidak usah mandi. Tapi kalau keluar tapi nggak ingat, tapi pas bangun itu kelihatan ada bekasnya, ya berarti dia tetap harus mandi besar. Selanjutnya bertemunya dua kelamin atau hubungan intim, hubungan suami istri ya. Dalam surah Al-Maidah yang tadi ya sama ini ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian junub ya, maka bersucilah ya. Imam Syafi'i berkata, pada hakikatnya arti junub adalah dalam bahasa Arab adalah bertemunya kelamin laki-laki dengan wanita, meskipun tanpa disertai dengan keluarnya sperma. Lebih lanjut ia mengatakan setiap orang yang mendengar bahwa si fulan dalam keadaan junub dengan si fulanah, maka dipahami bahwa mereka telah melakukan hubungan suami istri. Meskipun tidak disertai dengan sperma, maka mereka tetap mandi. Jadi meskipun tidak ada keluar spermanya, ya tetap diwajibkan mandi. Ketika ya Rasulullah menganalogikan timba sudah masuk ke dalam sumur. Nah, dipikir timbanya sudah sampai sumur, pas ditarik nggak ada airnya, ya tetap mandi. Ya, jadi kalau hubungan badan tidak keluar air tetap harus mandi. Salajengipun berhentinya haid dan nifas. Nah, ini khusus untuk perempuan. Ayatnya sama yang tadi ya. Al-Baqarah ayat 222 tentang haid. Nah, kalau tentang nifas niki mboten disebutkan ya. Oh, ini ada hadisnya. Dari hadis Rasulullah yang disampaikan kepada Fatimah binti Abu Hubaish radhiyallahu an. Tinggalkanlah sholat selama hari-hari haidmu. Ini tentang haid ya. Jika sudah berhenti, mandilah dan kerjakanlah sholat. Biasanya yang jadi pertanyaan ya, niku biasanya kalau haid kan rentangnya 7 hari. Lah niki baru 5 hari sudah berhenti. Nah, jadi patokannya adalah ada dua. Ada yang patokan hari, ada yang patokan berhentinya. Karena masing-masing wanita berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang sebentar. Tapi ulama membatasi 15 hari. Jadi kalau sudah sepanjang itu kok ijek metu terus, nah maka dia kau sebagai istihadah. Jadi sebagai sebuah penyakit yang tidak perlu kemudian mandi, cukup wudhu aja karena dia sebagai penyakit. Tapi kalau haid ya, haid itu ada batasannya dan masing-masing wanita sudah mengetahuinya karena berbeda-beda tiap wanita. Begitu dia berhenti ya, maka dia wajib mandi, baru setelah mandi kemudian dia baru melakukan ibadah seperti sholat, kemudian baca Al-Quran dan sebagainya. Salajengipun yang wajib mandi, kalau ini lebih tepatnya dimandikan, yaitu meninggal dunia. Para ulama sepakat jika seorang muslim meninggal dunia maka ia wajib dimandikan. Jadi mandi terus dikafani dan sebagainya. Kalau urutannya tentang jenazah nanti ada fikih jenazah tersendiri. Tapi ini kita sedang membahas tentang bab mandi ya. Maka kalau orang meninggal juga tetap wajib dimandikan sebelum dikafani. Yang kelima, orang kafir yang memeluk agama Islam. Nah, kalau kita teringat kisahnya Umar bin Khattab ya, ketika dia semangat ingin membunuh Nabi, wis mangkat nggawa pedang ditekoni seseorang, "Weh Umar, kamu mau kemana?" "Saya mau membunuh Muhammad." Wis gawa pedang niku. Terus diberitahu, ora usah ngoyo-woro. Wong adikmu kuwi mlebu Islam. Adikmu iku masuk Islam. Tenane. Dia balik badan ke rumah adiknya. Ketika sampai rumahnya Fatimah di luar rumah, dia dengar Fatimah dan suaminya sedang baca Al-Qur'an. Kalau enggak salah surah Toha. Toha ma anzalna alaikal Qur'an litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha dan seterusnya.
Terus dia masuk ya, pengen ngerebut mushaf tadi itu. Oke, maca apa? Ini aku tak pendelok. Fatimah enggak boleh, kamu kotor. Nah, terus dijelaskan tentang Islam, terus dia pengen masuk Islam. Terus dia suruh mandi sama Fatimah, mandi dulu sana. Nah, ini juga sebagai dasar bahwa orang kafir itu ketika masuk Islam harus mandi terlebih dahulu. Apabila orang kafir memeluk Islam, maka ia wajib mandi. Sebagai dasar hari ini adalah hadis Abu Hurairah bahwasanya Sumamah Al-Hanafi ditawan oleh kaum muslimin. Rasulullah menjumpainya di waktu pagi. Lantas beliau bertanya kepadanya, apa yang engkau inginkan wahai Sumamah? Ia menjawab, jika engkau membunuhku berarti engkau membunuh orang yang telah berdamai. Jika engkau membebaskan diriku berarti engkau membebaskan orang yang pandai berterima kasih. Jika engkau inginkan harta, kami bersedia memberimu berapapun harta yang engkau kehendaki. Para sahabat menyarankan supaya menerima tebusan saja. Seraya berkata, tidak ada gunanya bagi kita membunuh laki-laki ini. Pada hari berikutnya Rasulullah menemuinya lagi dan semua akhirnya memeluk agama Islam. Ini hari pertama itu kan dia masih menolak. Tapi Nabi tidak capek-capek datangi lagi. Ternyata pada hari berikutnya kemudian Sumamah masuk Islam. Ia pun dibebaskan dan Nabi menyuruhnya mandi di taman Abu Tolhah. Abu Tolhah itu suaminya Ummu Sulaim tadi itu. Sumamah pun mandi dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian Rasulullah bersabda, sungguh baik keislaman saudara kalian ini. Maksudnya Usama tadi dia. Jadi beliau mandi, masuk Islam, kemudian sholat 2 rakaat. Beberapa hal yang haram dilakukan oleh orang yang junub. Nah, ini bergeser tentang tadi masih mandi ya. Ini sedikit bergeser ke tentang yang junub. Ada hal yang dilarang bagi orang yang junub, diantaranya adalah 1, mengerjakan sholat sebelum dia mandi. Jadi dia junub nggak boleh mengerjakan sholat karena dia sedang berhadas besar. Yang kedua, tawaf juga tidak boleh. Mengerjakan sholat dan tawaf telah dijelaskan dalam bab hal yang mewajibkan wudhu di atas ya, pertemuan yang kemarin ya. Jadi wudhu tawaf itu harus dalam keadaan suci ya. Sholat juga. Yang ketiga, menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran. Larangan menyentuh atau membawa mushaf Al-Quran telah disepakati oleh para ulama. Tidak seorang pun di antara para sahabat yang menyalahi pendapat ini. Sementara Abu Dawud dan Ibnu Hazm membolehkan orang yang junub menyentuh dan membawa Al-Quran. Menurut mereka, seseorang yang junub tidak dilarang menyentuh dan membawa Al-Quran. Berdasarkan hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah pernah mengirimi surat yang ditujukan kepada Kaisar Heraklius, yang di dalamnya terdapat tulisan basmalah dan ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallaha wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah. Fa'in tawallau faqulu syhadu bi anna muslimun. Tidak ada sahabat yang membolehkan. Dasarnya ini ya. Karena Nabi mengirimkan surat kepada Kaisar Heraklius sing dalamnya ada ayat Al-Qur'an. Sedangkan Kaisar kan orang kafir. Berarti kan nak ngono ora sah wudu ra apa-apa. Maksudnya kan tidak harus dalam suci. Ini alasannya begitu. Ibnu Hazm berkata, perhatikanlah Rasulullah telah mengirim sepucuk surat yang memuat ayat ini dan ditujukan kepada orang Nasrani. Padahal beliau mengetahui bahwa mereka pasti menyentuhnya. Kan mungkin maca surat teko kaduan. Kan pasti dipegang. Alasannya begitu. Tetapi pendapat ini dibantah ya, oleh mayoritas ulama dengan alasan bahwa
apa yang dikirim Rasulullah hanyalah sepucuk surat yang mengandung ayat Al-Quran dan bukan mushaf. Kalau disebutkan mushaf berarti satu komplit 30 juz. Nah, itu maksudnya mungkin seperti itu. Yang mushaf berarti ya Al-Quran, ya. Bukan cuma satu ayat tok. Kan surat kan masuk di sini satu Al-Quran kan mboten. Surat tersebut tidak ada bedanya dengan surat yang lain, buku tafsir, fikih dan sebagainya yang tidak ada larangan menyentuh atau memegangnya. Jadi ini diperbolehkan untuk memegang buku tafsir. Tafsir kan ada ayatnya, tapi isinya nggak cuman Al-Quran, campur-campur. Kemudian fikih seperti ini kan juga buku fikih ada ayatnya juga. Dan sebagainya yang tidak murni mushaf Al-Quran. Dan kemudian berikutnya membaca Al-Quran. Ketika junub ya itu tidak boleh membaca Al-Quran. Mayoritas ulama berpendapat bahwa orang yang junub diharamkan membaca Al-Quran. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, bahwasanya tidak ada suatu perkara pun yang dapat menghalangi Rasulullah membaca Al-Quran kecuali saat junub. Nah, ini berdasarkan kebiasaan Nabi. Nabi itu selalu baca Al-Quran kecuali pas junub. Hanya satu yang menghalangi beliau dari membaca Al-Quran, yaitu saat beliau junub. Hadis ini dikategorikan sebagai hadis sahih oleh Tirmidzi dan ulama hadis yang lain. Ali berkata, saya melihat Rasulullah berwudu lalu membaca ayat Al-Quran, kemudian beliau bersabda, hadza liman laisa bi junubin fa ammal junub fala wala ayah. Beginilah yang boleh dilakukan oleh orang yang tidak junub, dibolehkan membaca Al-Quran maksudnya. Adapun orang yang junub, ia tidak boleh membaca ayat Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Imam Syaukani berkata, jika hadis ini sahih maka dapat dijadikan sebagai dalil atas larangan membaca Al-Quran bagi orang yang junub. Sedangkan hadis pertama, ia tidak dapat dijadikan dalil atas larangan membaca Al-Quran pada saat junub. Sebab hadis pertama hanya menjelaskan bahwa Rasulullah meninggalkan membaca Al-Quran sewaktu junub. Keterangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dalil bahwa membaca Al-Quran pada saat junub hukumnya makruh apalagi haram. Sementara Imam Bukhari, Tabrani, Daud dan Ibnu Hazm berpendapat bahwa orang yang junub dibolehkan membaca Al-Quran. Ini kantun keyakinan panjenengan mendet sing pundi. Karena fikih itu memang luas. Ada yang berpendapat mengharamkan, tapi ada yang membolehkan. Seperti tadi ini Bukhari, Tabrani itu dipersilahkan. Imam Bukhari berkata, wanita haid tidak dilarang membaca Al-Quran menurut Ibrahim. Ibnu Abbas berpendapat bahwa orang yang junub tidak dilarang membaca Al-Quran karena Rasulullah selalu berzikir kepada Allah setiap saat. Nah, alasannya Nabi kan nggak pernah tidak berzikir. Meskipun junub Nabi tetap berzikir, alasannya seperti itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengomentari pendapat ini, ia berkata, menurut Bukhari tidak ada satupun hadis sahih yang membahas masalah ini, yakni larangan membaca Al-Quran bagi orang yang junub dan wanita yang sedang haid. Meskipun semua hadis yang menerangkan masalah ini dijadikan dalil oleh sebagian orang, tapi pada dasarnya sebagian orang dari hadis tersebut masih mengandung berbagai penafsiran. Tapi kalau mau aman, sekacaunya kita tetap berwudu. Supaya apa? Supaya kita dapat ibadah wudunya juga. Jadi posisi bersuci, maca Al-Quran itu lebih aman daripada kita menyamakan antara baca Al-Quran dengan membaca WhatsApp. Maca WhatsApp kan sak-sake sarep ngopo bebas itu. Tapi maca Al-Quran kalau bisa memang kita niatkan untuk beribadah. Maka posisinya kalau saya pribadi lebih baik kita dalam keadaan suci. Maka kemudian ketika junub jangan berlama-lama. Maksudnya langsung segera mensucikan diri agar tidak terlalu tenggang waktunya tidak baca Al-Quran, tidak berzikir dan sebagainya. Kalau berzikir mungkin sudah bisa dibedakan. Kalau membaca Al-Quran kan sudah jelas ada mushafnya. Nah, zikir kan mungkin subhanallah, alhamdulillah, itu sudah berbeda mungkin. Kenapa kalau hati tanpa berzikir pun juga akan kosong dan mudah akan dimasuki oleh setan. Termasuk wanita yang haid. Kalau saya pribadi masih diperbolehkan berzikir, tapi khusus
megang mushaf. Nah, itu seyoganya dia harus dalam keadaan suci. Tapi nak murojaah, namanya seorang hafidho, dia nggak murojaah selama 7 hari. Dia kan lama-lama hilang hafalannya. Padahal saya pernah mendengar seorang yang betul-betul dia menjaga hafalannya, niku murojaahnya itu 5 juz setelah sholat. Berarti nak sehari kan ada 25 juz. Berarti kan subuh 5 juz, zuhur 5 juz, sehari semalam 25 juz. Lah nak sedina biasanya selawe juz, 7 dina ora murojaah ya bablas. Maka kalau seorang wanita yang dia hafidhoh, ya, dia hafal Quran, kalau saya pribadi diperbolehkan murojaah untuk menghafalkan Al-Quran, murojaah biar tidak hilang hafalannya. Tapi tidak dalam rangka memegang. Kalau mushaf kan jelas, ya, ada fisiknya, itu jelas. Bahkan ada yang perbedaan. Nak sing orangnya terjemahane itu boleh. Yang ada terjemahan itu boleh. Kan dia sudah campur dengan tulisan Latin. Tapi yang murni mushaf tok, isinya tulisan Arab tok, memang dari Al-Fatihah sampai An-Nas, itu enggak ada yang lain, berarti dia termasuk yang tidak boleh dipegang. Ada yang membedakan seperti itu. Kan kadang kan ada Al-Quran yang terjemahannya di samping kanan kiri, kadang malah di bawahnya perkata, itu kan ada campur-campur itu. Itu ada yang membolehkan memegang kalau dia mushaf yang tidak murni mushaf tok. Wallahu a'lam bishawab. Berikutnya berdiam dalam masjid. Larangan bagi orang yang junub berdiam di dalam masjid berdasarkan pada hadis dari Aisyah. Ia berkata Rasulullah datang ke Madinah, sedangkan sebagian rumah sahabatnya terletak berdekatan di sekeliling masjid. Jadi para sahabat itu rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi. Lalu beliau bersabda, alihkan rumah-rumah ini dan masjid. Kemudian Rasulullah masuk ke dalam masjid. Namun pemilik rumah yang bersangkutan tidak berbuat apa-apa karena mengharapkan dispensasi dari Rasulullah. Akhirnya beliau keluar menjumpai para pemilik rumah dan berkata, alihkanlah rumah-rumah ini dari masjid, sebab aku tidak membenarkan wanita haid dan orang yang junub memasuki masjid. Ummu Salamah berkata, Rasulullah masuk ke halaman masjid dan bersabda, sesungguhnya masjid tidak boleh dimasuki oleh orang yang junub dan wanita haid. Kedua hadis tersebut menegaskan bahwa wanita haid dan orang yang junub tidak dibolehkan berdiam di dalam masjid, tapi dibolehkan baginya jika hanya sebatas lewat, murur itu diperbolehkan, hanya lewat ambil air dan sebagainya itu diperbolehkan. Tapi kalau dia berdiam dalam tanda petik itikaf, ya, tengok-tengok niku mboten angsal. Dari Jabir, ia berkata, salah seorang di antara kami melintas di dalam masjid dalam keadaan junub. Nah, ini sudah ada peristiwanya, yaitu Jabir. Zaid bin Aslam berkata, sahabat Rasulullah melintas dalam masjid padahal mereka sedang junub. Ini juga dari Zaid bin Aslam. Dari Yazid bin Habib, ia berkata, rumah-rumah sahabat Ansor pintunya menghadap ke masjid. Apabila mereka junub dan tidak menemukan air, maka tidak ada jalan lain mendapatkan air kecuali dari masjid. Terpaksa ke masjid karena ambil air untuk mandi junub. Kemudian Allah menurunkan ayat, hai orang yang beriman, janganlah kalian sholat sedang kalian dalam keadaan mabuk, sehingga kalian mengerti apa yang kalian ucapkan. Jangan juga menghampiri masjid sedang kalian dalam keadaan junub, kecuali sekedar melewati saja hingga kalian mandi. Surah An-Nisa ayat 43. Aisyah berkata, Rasulullah SAW berkata kepadaku, tolong ambilkan timba untukku dari dalam masjid. Aisyah menjawab, saya sedang haid. Beliau lantas bersabda, haidmu bukan atas kehendakmu. Artinya lewat aja kan, suruh mengambilkan, ya. Maimunah berkata, Rasulullah sering masuk menjumpai salah seorang di antara kami padahal ia sedang haid. Yang dijumpai maksudnya, ya. Lalu beliau merebahkan kepalanya di pangkuannya yang haid itu sambil membaca Al-Quran. Lalu salah seorang di antara kami berdiri sambil membawa minuman dan menaruhnya di masjid padahal ia sedang haid. Jadi intinya adalah mereka yang boleh ke masjid tidak mukim. Nah, jadi haid, junub
asal tidak mukim, tidak tongok-tongok, tidak etikaf, ya itu masih diperbolehkan. Tapi kalau diam saja, yo terus ngopo, kan begitu pertanyaannya. Gitu. Tongok-tongok di masjid kok dalam kondisi belum suci, kan dia terus ngopo. Kan mestinya kan kalau sudah keadaan suci, baru kemudian dia ke masjid untuk sholat dan sebagainya. Jadi diusahakan sudah dalam keadaan suci baru kita bebas ngapa-ngapain. Sarap ngopo-ngopo nggak ada larangan dan sebagainya. Berikutnya mandi sunnah. Mandi sunnah adalah mandi yang apabila dikerjakan oleh seorang mukallaf ia berpahala. Tapi jika tidak dilakukan tidak dicela atau disiksa. Jenis mandi sunnah ada 6. 1. Mandi Jumat. Disunahkan mandi Jumat karena hari Jumat merupakan waktu berkumpul untuk melaksanakan sholat dan ibadah lain. Allah memerintahkan agar mandi hari Jumat di mana kaum muslimin sedang berkumpul supaya kaum muslimin dalam keadaan bersih dan suci. Rasul bersabda, mandi pada hari Jumat wajib bagi setiap orang yang mimpi basah dan dianjurkan bersiwak dan memakai minyak wangi sesuai kemampuannya. Jadi kalau dia junub mimpi basah, hukumnya menjadi wajib. Tapi kalau dia tidak dalam keadaan junub dan sebagainya, maka dia menjadi hukumnya sunnah. Tapi diwajibkan kalau ini ada kriteria berikutnya. Kalau dia mengandung bau badan, yo bar macul, ting sabin keringetan ndrodos yo langsung wudu ring masjid Jumatan, ya ampun. Iku sakake tanggane ambune kecute raya eram. Iki sapa? Ya ambune kecute pol. Dia tidak mandi padahal kumpul banyak orang gitu kan menjadi fitnah. Maka kemudian kita diperintahkan menjadi wajib untuk mandi Jumat ketika tadi itu ya. Ketika kita sudah keringetan banyak ya, maka harus mandi. Nah, rumah sana nuwun sewu ya, orang dari rumah sudah mandi. Numpak mobilnya asenan. Tekan nggon kantornya asenan. Kan kemungkinan keluar keringat kan sedikit. Ora tahu keringetan blas. Biasanya kalau nggak keringetan kan nggak bau. Nah, terus dia keluar untuk langsung sholat Jumat tanpa mandi. Dia cukup wudu. Ini ku angsal, diperbolehkan. Tapi ya, kalau sudah merasa gerah, niku saya ini panci memang harus mandi. Makanya kalau tukang-tukang kemudian kuli-kuli kalau Jumatan ya memang seyoganya adalah mandi. Dan tetap kalaupun kita tidak keluar keringat, kok kita masih mandi dapat pahala. Kenapa? Karena nuwun sewu ya, masalah bau keringat itu biasanya kita tidak merasakan kadang-kadang. Mergo awake diomongi keringatmu mambu, mosok ora percaya. Karena dia sudah terbiasa membaui kerennya sendiri. Kados tiang ngorok niku lho. Ngorok niku nak disanjengan mboten percados ya. Jenengan ngorok lho Mas. Mosok aku ngorok ya ora percaya. Ya ora ngandel wong turu. Nang ngesare ya ora arti. Nah, enten rencang niku diomongi sing wedok nu Mas turu ngorok buantere ngono ya. Ora mungkin apa ya. Lah bojone terus direkam. Ngorok direkam. Terus didonglo ora percaya. Astagfirullahaladzim. Tega men kowe aku turu nduk rekam ngorok. Lah ora percaya, diomongi ora percaya ya tak rekam kan harus butuh bukti gitu kan. Ya itu seperti itu. Kita nggak merasa termasuk bau badan. Maka kita butuh partner, istri, anak, orang lain, tanyakan, keringetku mambu apa ora? Nah, gitu. Kita ya ora mambu, nah, ya aman berarti. Tapi mambu Mas, mambu ora karuan. Nah, baru kita harus ada introspeksi. Mau pakai wangi-wangian, apa pakai mandi dulu dan sebagainya. Terutama ketika saat berjamaah, sholat 5 waktu, kan kumpul tiang kathah. Lawang jenengan nak jagung mohon siram ya, jagung, kan walimahan, terus dan sebagainya yang kumpul banyak orang, biasanya kan kita mandi kan, dan tampilnya wangi juga. Mosok sholat juga ketemu banyak orang dan itu menghadap Allah, mosok ya tidak mandi kan yo, kolak wale ini ya.
Waktu mandi Jumat berakhir setelah selesainya sholat Jumat. Oleh sebab itu, jika seseorang mandi setelah sholat Jumat, maka ia tidak mendapatkan pahala dari mandi Jumat. Nah, ini kenapa kelewat sholate ya. Niku pas Jumatan mboten siram, terus Arab asar kan masih hari Jumat asar itu. Dia baru mandi itu tidak dapat pahala mandi Jumat karena dia mandinya setelah sholat Jumat. Jadi maka mandinya adalah sebelum Jumatan, sebelum tindak ke masjid. Atau nak repot bisa dijamak mandi pagi. Niku niatnya dua, ya, mandi sekalian mandi Jumat. Kalau memang diperkirakan kita tak ukur kita waktunya ora nyandak anak aku engko apa segini mulai apa mampir ngendi terus siram sih kita ora nyandak. Kemudian niat dari pagi sudah termasuk mandi Jumat. Jika salah seorang di antara kalian sholat Jumat, hendaknya ia mandi. Ini ada hadis dari Ibnu Umar. Imam Muslim meriwayatkan, jika salah seorang dari kalian hendak datang untuk mengerjakan sholat Jumat, hendaknya dia mandi sama. Yang kedua, mandi pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Para ulama menyatakan bahwa mandi pada hari raya Idul Fitri dan Idul Adha hukumnya sunnah, meskipun tidak terdapat satupun hadis sahih yang menjelaskan hal tersebut. Pengarang kitab Al-Badar Al-Mundir berkata, semua hadis yang membahas tentang mandi pada kedua hari raya adalah hadis dhaif. Meskipun demikian, terdapat beberapa perkataan sahabat yang menyatakan bahwa mandi pada dua hari raya adalah sunnah, dan pendapat tersebut sudah cukup untuk dijadikan sebagai landasan hukum. Kembali lagi, kumpulnya banyak orang, nah, itu kita disunahkan untuk mandi supaya Muslim itu terkenal resik, wangi ya, kan nyeneng ya. Ojo wong Islam ku kemproh gitu, mambune ra pakat. Nah, itu kan tidak seperti itu. Supaya kita kalau kita nuwun sewu, kalau kita membedakan orang-orang yang pergi ke gereja, ini kan rapi-rapi ya. Bajunya bahkan pendetanya nganggo jas gitu kan. Rapi, wangi gitu kan. Ring masjid ora adus yo. Nggih pripun ya, kan kok awal. Harusnya kan tidak begitu. Jadi kita siarkan kita dalam keadaan bersih, suci dan wangi. 3, mandi setelah memandikan mayat. Nah, kemarin sudah pernah kita bahas, jenazah itu tidak najis, tapi ada kesunahan untuk mandi setelah memandikan mayat. Ya. Jadi kalau mandi dapat pahala, nak mboten mandi nggih mboten dicela, tidak disiksa. Barang siapa yang selesai memandikan jenazah, lebih baik dia mandi. Dan barang siapa yang selesai membawa jenazah, hendaknya dia berwudu. Sing nyirami ngedusi niku siram, sing ngamung betotok, nah, itu disunahkan untuk berwudu setelah itu ya. Jadi ada dua perbedaan antara yang memandikan dengan yang membawa saja, melu bongkok nih lho, itu disunahkan untuk berwudu setelah itu. Yang keempat, mandi ihram. Nah, niki sing anteng umrah nggih, Pak Toyo dan sebagainya nggih. Umrah atau haji ya, itu mayoritas ulama berpendapat seseorang yang akan melaksanakan ihram baik itu haji maupun umrah disunahkan mandi terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan pada hadis yang disebutkan oleh Zaid bin Sabit bahwasanya ia pernah melihat Rasulullah membuka pakaiannya ketika hendak melakukan ihram lalu beliau mandi. Yang kelima, mandi ketika hendak memasuki kota Mekah. Seseorang yang hendak memasuki kota Mekah disunahkan mandi terlebih dahulu. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang berasal dari Ibnu Umar. Bahwasanya dia tidak memasuki kota Mekah kecuali setelah bermalam di Dhitua ya. Dhitua Bukit Tua terlebih dahulu sampai pagi hari. Setelah itu barulah ia memasuki kota Mekah pada siang harinya. Dia menyebutkan bahwa Rasulullah pernah melakukan hal tersebut. Jadi setelah mandi baru kemudian dia memasuki kota Mekah. Yang terakhir, mandi ketika hendak wukuf di Arafah. Bagi yang hendak wukuf di Arafah saat menunaikan ibadah haji disunahkan baginya untuk mandi. Sebagai dasar atas hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi bahwasanya Abdullah bin Umar selalu mandi ketika hendak melakukan ihram memasuki kota Mekah dan pada waktu menjelang wukuf di Arafah keesokan harinya. Itu yang dapat saya sampaikan perihal tentang
mandi dan segala hal yang berkaitan dengan mandi, termasuk yang disebut adalah mandi sunnah yang sudah saya sebutkan tadi. Pekan berikutnya kita akan membahas tentang tata cara mandi. Mudah-mudahan Allah memberikan umur dan kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita pada pekan yang akan datang. Monggo kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafatul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.